tentang ilmu pengetahuan, ya, maka kita pelajari pertama adalah terkait dengan apa? Ontologinya, kedua adalah epistemologinya, kemudian yang ketiga itu adalah aksiologinya. Ya, nanti dalam epistemologi nanti kita juga belajar tentang apa yang dimaksud dengan metodologi. Jadi metodologi seperti apa nih sebenarnya yang sesuai atau yang dianggap mendekati kebenaran. Oke, baik Ibu Bapak sekalian. Jadi ontologi itu adalah hakikat ilmu dan juga struktur ilmu. Kemudian epistemologi itu adalah objek ilmu, cara memperoleh ilmu dan juga standar kebenaran sebuah ilmu. Kemudian aksiologi itu adalah kegunaan ilmu, ya, dan juga ilmu sebagai cara menyelesaikan masalah. Nah, ya, ini menjadi hal yang tentu saja penting nih untuk kita lakukan, ya, untuk kita juga pahami. Baik, kita mulai dari pengetahuan yang ada pada manusia, ya. Kita lihat nih, ya. Jadi bagaimana ternyata, ya, pengetahuan yang ada pada manusia itu minimal itu ada yang disebut dengan science, ya, ilmu gitu, ya. Nah, ini dasarnya atau objeknya itu adalah sesuatu yang empiris gitu, ya, sesuatu yang bisa dicerna oleh panca indera. Gitu, ya. Jadi sesuatu yang bisa dicerna oleh panca indera, ya. Nah, kemudian paradigma itu adalah paradigma ilmu atau science. Jadi cara berpikirnya adalah cara berpikir science atau ilmu pengetahuan, di mana sesuatu yang memang bisa dicerna oleh panca indera. Kalau sudah di luar nalar atau di luar panca indera, maka itu dia bukan ranahnya science atau ilmu pengetahuan. Nanti mungkin menjadi super science gitu, ya. Baik. Nah, metodenya nanti kita mengenal dengan istilah metode ilmiah. Nah, selalu saya ulang-ulang nih, ya. Ada metode ilmiah, ada metode alamiah, ada ilahiyah, gitu, ya. Nah, kalau sains atau ilmu pengetahuan, dia sifatnya adalah apa? Nah, dia sifatnya itu adalah iya, berarti Abdullah itu ya akan mati gitu, ya. Itu logikanya, itu reasonnya atau nalarnya. Nah, kriterianya tentu saja dia adalah logis, ya. Nah, logisnya tentu saja logis yang didasarkan kepada juga tadi rasional. Nah, sedangkan mistik, nah ini kadang orang sering salah dengar nih, ya. Sering salah, istilahnya itu salah perspektif tentang istilahnya apa sih yang dimaksud dengan mistik.
menjadi hal yang perlu kita pahami ya. Nah, kemudian kriterianya itu dia adalah rasa, kemudian juga iman, dan kadang-kadang agama itu ya kadang suka istilahnya itu suka istilahnya itu agak-agak sedikit rasional juga gitu ya. Rasional juga kadang gitu kan. Nah, itu jadi dari ini aja gitu ya. Oke, lanjut. Yang berikutnya ini adalah 3 paradigma dalam pengetahuan manusia ya, sehingga ya tidak heran kalau cara berpikirnya itu dia berbeda-beda antara sains, ilmu pengetahuan, kemudian juga filsafat gitu ya, kemudian juga tadi mistik ya, masing-masingnya itu berbeda ya. Tadi masuknya ke dalam agama. Oke. Next slide yang berikutnya, ketika kita bicara tentang tadi pengetahuan atau sains ya, ruang lingkupnya tadi adalah ini ya. Jadi mulai dari ontologinya, kemudian epistemologinya ya, kemudian juga metodologinya dan juga aksiologinya. Nah ya, ini kita akan bahas sama-sama. Baik, ibu-ibu sekalian, ya pagi-pagi kan biar semangat gitu ya. Kita langsung ngomongin filsafat nih ya, biar lanjut gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, kita akan bicara tentang ontologi dari ilmu ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ontologi ilmu ya? Ontologi ilmu itu adalah satu bidang filsafat yang dia itu mempelajari tentang sebenarnya bagaimana ya hakikat ya dari ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi hakikat dari ilmu pengetahuan itu seperti apa sebenarnya? Apakah dia itu sifatnya adalah mungkin empiris gitu ya, atau mungkin praktis, atau mungkin juga dia sifatnya adalah sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh panca indera gitu ya. Nah, kita lihat jadi dalam ruang lingkup ontologi ilmu itu yang dibahas itu ada 2 hal ya. Yang pertama adalah terkait dengan struktur dari ilmu ya. Bagaimana ilmu pengetahuan itu dia terstruktur, dibagi ya sesuai dengan bidang ilmunya. Nah, ini yang pertama. Jadi ontologi itu membahas tentang bagaimana sebenarnya struktur dari ilmu pengetahuan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau kita bicara tentang struktur berarti bicara tentang menjelaskan tentang tentang cabang-cabang dari ilmu. Misalnya kita mengenal ada ilmu alam. Ya mungkin ada ilmu sosial atau mungkin humaniora. Nah, itu yang dibahas gitu ya. Nah, kemudian selain struktur ilmu dalam ontologi itu juga dibahas terkait dengan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi sebenarnya ilmu pengetahuan itu seperti apa sih ya? Kemudian hakikatnya seperti apa? Apakah dia memang rasional, apalagi nanti kalau sudah dalam ruang lingkupnya itu menggabungkan antara tadi ya 3 paradigma dalam ilmu, sains, kemudian juga filsafat, kemudian juga agama. Nah, ini nanti menjadi semacam kontradiktif ya, karena memang cara berpikirnya itu dia agak berbeda gitu ya. Yang satu sains, ilmu, kemudian yang kedua adalah yang tentu saja adalah peradabannya itu paradigma itu berbeda ya, kemudian yang kedua adalah filsafat dan juga dia lebih bebas biasa cara berpikirnya, kemudian agama yang dasarnya itu adalah wahyu atau keimanan. Nah, ini kan jadi hal yang menurut saya sangat penting untuk dibahas gitu ya. Nah, ontologi. Nah, ini pengertiannya. Jadi ketika bicara tentang ontologi itu bicara tentang logis ya. Jadi sesuatu yang adanya pengaruh atau hubungan sebab akibat. Ya, kita lihat di sini sebelumnya. Ya, jadi ketika bicara tentang ontologi gitu ya, kita bicara tentang struktur dari ilmu. Ilmu pengetahuan itu seperti apa sebenarnya strukturnya. Kemudian yang kedua adalah hakikat dari ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi apakah ilmu pengetahuan itu sifatnya itu kan, kalau ilmu pengetahuan ini sudah ke sains ya. Jadi ilmu pengetahuan itu kan dia 2 tuh sifatnya. Yang pertama adalah logis, yang kedua itu adalah empiris gitu ya. Nah, yang kedua logis, yang kedua adalah empiris. Kita kembali ke sini dulu. Jadi kalau kita melihat file ini, ketika melihat ini ya, kita akan melihat bagaimana sebenarnya ya sistematika ataupun kronologi ya, kronologi dari pengetahuan yang ada pada manusia. Ya kan? Jadi kronologi ilmu pengetahuan yang ada pada manusia. Mereka mulai dari berpikir yang sifatnya itu mungkin disebutnya itu adanya dongeng, adanya legenda, adanya mitos gitu ya. Yang itu kemudian membawa kepada nanti cara berpikir sifatnya itu adalah mistik
gitu ya. Nah, ini yang nanti yang sering menjadi debatable, kontroversi di kalangan ilmuwan gitu ya. Apakah ini gimana nih? Apakah ini agama, ini sains, atau ini filsafat? Nah, itu yang justru kita menarik untuk kita bahas sama-sama gitu ya. Baik, kita lanjutkan dulu ke yang sini ya, ke yang tadi ontologi. Jadi ontologi itu membahas dua. Yang pertama adalah struktur ilmu, gitu ya. Yang kedua itu adalah hakikat dari ilmu. Nah, hakikat dari ilmu itu sifatnya itu dua. Yang pertama itu adalah logis, yang kedua adalah empiris. Apa itu logis? Ya, logis itu adalah adanya pengaruh ya, atau mungkin kita sebut dengan istilahnya itu apa? Sebab akibat. Ya, jadi adanya sebab akibat, makanya nanti kalau ilmu sains itu selalunya adalah pengaruh apa X terhadap Y, pengaruh X1 dan X2 terhadap Y gitu ya, hubungan antara X1 dan X2 dan seterusnya. Nah, ya, itu menjadi bagian dari pembahasan gitu ya. Kemudian yang berikutnya tadi yang pertama adalah logis, yang kedua adalah empiris. Jadi kalau empiris itu dia sebenarnya berbicara tentang pembuktian dari hipotesis melalui penelitian ilmiah. Artinya dia bukan hanya yang sifatnya itu logika, tapi memang ada empiris, ada dibuktikan gitu ya. Jadi dia bukan hanya istilahnya itu teori gitu ya, tapi memang ada fakta, ada realitanya. Jadi empirisnya itu dia kelihatan. Nah, seperti itu ya. Oke, berikutnya, jadi nanti hubungan nanti antara hipotesis, ketika hipotesis itu dibuktikan menjadi sebuah teori, kemudian ketika teori dibuktikan lagi itu menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Nah, itu adalah rangkaian ya dari bagaimana ilmu ya, dalam hal ini ilmu pengetahuan itu terwujud atau terbangun ya, mulai dari hipotesis, jawaban sementara, kemudian jawaban sementara itu kemudian diuji cobakan menjadi sebuah teori ya, teori itu kemudian dikembangkan terus menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Nah, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan cukup jelas. Oke, next ya. Jadi ini rangkaian dari sebuah ilmu pengetahuan. Berikutnya, jadi ketika tadi bicara tentang hakikat dari ilmu ya, hakikat dari ilmu itu dia harus apa? Logis. Yang kedua adalah empiris. Nah, untuk membuktikan empirisnya ilmu pengetahuan itu, maka dia menggunakan metode ilmiah. Nah, apa yang dimaksud dengan metode ilmiah ya? Nah, metode ilmiah itu adalah cara berpikir ya yang didasarkan kepada sorry. Astagfirullah. Iya. Yang ada di mana ya? Di sana ya.